Walimatul urus. Ada itu bisa dibaca bisa walimatul urus. Bisa walimatul urus, bisa walimatul arus. Tapi yang biasa kita pakai itu walimatul urus. Tunggu loh. Walimatul urus hukumnya sunnah. Sudah? Sedangkan hukum mendatangi undangan atau menghadiri bisa. Sedangkan hukum mendatangi atau menghadiri walimatul urus adalah wajib. Dan untuk mengingat ini, sebelum cuma walimatul urus. Sedangkan hukum mendatangi walimatul urus hukumnya wajib illa min udrin, kecuali ada uzur atau halangan. Kecuali ada uzur atau halangan. Jadi ada uzur atau halangan. Al-wajib. Walimah. Yang kita ketahui dari walimah itu apa walimah? Hah? Konsengan? Ya, apalagi yang kamu tahu tentang walimah itu apa? Jalan darian, konsengan, dan binian walimah. Apa istilahnya di rumahnya dia walimah? Hah? Kenapa dia tuh biasa bukan walimah? Kenapa walimah? Walimah. Ada lagi? Gak ada. Walimah itu kalau secara bahasanya itu perayaan. Kenapa kok perayaan? Karena merayakan sesuatu yang baru terjadi. Contohnya kelahiran. Kan baru lahir, dirayakan, itu namanya walimah. Dan walimah itu bukan cuma satu. Kalau yang kamu tahu tuh walimah ada berapa? Mungkin yang kita ketahui itu walimah itu urus gitu kan. Tapi ternyata walimah itu banyak. Ada walimah satu itu walimatul urus. Kalau walimatul urus ini lebih mengarah ke apa? Apa? Pernikahan. Ada walimah apa lagi? Walimatul khitan. Walimatul khitan, ya. Walimatul khitan. Ini mengarah ke apa? Mengarah ke apa? Sunatan. Kamu jangan mengistilahkan sunatan ini pakai bahasa Arab ya. Karena sunatan kalau dialihkan ke bahasa Arab sunnah itu apa? Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi baik perkataan, perbuatan atau ketetapan. Ini sunatan ini yang ini kita arahkan ke bahasa Indonesia. Sunatan. Ada walimah apa lagi? Apa lagi? Ini biasanya terjadi sama perempuan. Walimah apa? Walimah itu hakikah itu laki-laki sama wanita sih, betul. Rasa takut betul. Oke, walimah itu hakikah. Walimah itu hakikah ini diarahkan ke apa? Biasanya di hakikah itu siapa? Bayi baru lahir ya. Terus ada walimah apa lagi? Ini hanya terjadi pada perempuan. Walimatul? Hah? Walimatul apa namanya? Walimatul hamli. Diarahkan enggak?
bisa dibagus. Oh 11 menit. Tidak lah. Sekarang kita walimah. Semua walimah ini 2, 3, 4 ini kita tahu ya, ada tahu lagi. Mungkin ada walimah apa lagi. Mungkin ada yang tahu lagi. Mungkin ada walimah apa lagi selain ini. Ada? Ada tahu? Yang saya tahu ini. Oke, dari semua walimah ini hukumnya semuanya itu sunnah. Sunnah yang gimana? Sunnah dilakukan. Sekarang ke walimah nurul. Kalau walimah nurul itu hukumnya sunnah. Sunnahnya apa? Sunnah apa? Sunnah melakukannya. Jadi kalau semua ada dilakukan, kita seumpama ada salah satu yang antara kita menikah, pastinya mau menikah semua kan? Ya. Mungkin ada yang mau menjomblo seumur hidup. Ada? Lagi ada teman. Ada enggak orang yang dia itu manusia ya? Adakah orang yang dia itu menjomblo seumur hidup sampai wafat? Ada yang tahu siapa? Mungkin pernah dengar cerita? Ada. Jawab. Ada manusia laki-laki lah kasih clue. Ada laki-laki beliau itu menjomblo seumur hidup sampai wafat. Siapa? Al-Imam tahu? Al-Imamun Imam Nawawi, beliau itu mulai dari kecil remaja sampai dewasa sampai beliau wafat, beliau itu jomblo, gak menikah. Masa kuat? Ya kan menanya yang bukan jomblo sampai seumur hidup. Wah, siapa ini? Saya tinggal ucapannya ya. Siap. Monggo. Siap, Ustaz. Berarti tak ada juga. Entah. Siapa? Gua tak ada ini. Ada hadis kayak gini. Gimana bacanya? An-nikahu sunnati. Terus paman rogiba an sunnati falaysa minni. Ini jangan diplesetin ya. Soalnya sama sebagian santri diplesetin. Kadang dibaca an-nikahu santai. Maka ada ini soalnya. Ada ini an-nikahu santai. Santai nikah. An-nikahu sunnati. Nikah itu sunnahku, sunnahnya ku Gusti Kanjeng Nabi. Paman rogiman sunnati pada jam ini. Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka tidak termasuk dalam golonganku. Tidak suka, bukan tidak melaksanakan. Kalau mau diterima tidak melaksanakan, loh, bagaimana dengan Imam Nawawi? Beliau itu Imam Nawawi, tidak menikahnya seumur hidupnya itu diisi dengan apa? Diisi dengan belajar mengarang kitab. Belajar dan mengarang kitab. Beliau itu bayangkan saja dalam hidupnya beliau sampai beberapa ilmu. Beliau itu berhasil sampai mengarang ribuan kitab. Jadi hidupnya beliau setiap hari mengarang kitab. Dia di atas meja itu. Bayangkan ini saja. Dalam satu hari, dalam satu bulan berapa hari? 30 ya. Terus kalau 1 tahun berapa hari? 30 kali 12. Berapa? 0.
360 hari dalam 1 tahun. Yang 4.000 SMP. Terus kalau umpama umur Imam Nawawi itu sampai umur anggaplah 60. Berarti 360 kali 6 itu berapa? 36 kali 6. 6 kali 6 36. Terus 3 kali 6 6 kali 6 kan 36. 3 kali 6 berapa? 24. Tambah 3. Tambahin motong 27.600. Seandainya Imam Nawawi waktu itu satu harinya itu bisa mengarang 1 lembar, maka beliau bisa menghasilkan 27.600 lembar. Tapi nyatanya beliau itu bisa mengarang di beribu-ribu kitab. Satu kitabnya lah sombang, satu kitabnya itu anggaplah kita kasih kitab paling tipis itu berapa lembar? Kitab PMS 9 aja. Anggap dari bagi 20 lembar. Terus dibagi ini. Jadi kalau kita pikirkan, Imam Nawawi dalam 1 hari itu bukan cuma bisa mengarang 1 lembar, bisa beratus-ratus lembar. Bisa ya. Saya tidak akan bisa 1 lembar pun kosong. Nah ini tantangan depan. Ini pembahasan kewalian lurus kan. Walian lurus ini hukum melaksanakannya itu sunnah. Terus kalau semua kamu itu diminta untuk menghadiri walian lurus, itu hukumnya gimana? Hukumnya wajib. Illa al-mudrin kecuali ada udzur apa? Wajibnya gimana? Wajib itu ada berapa? Sekarang saya tanya. Kan kalau mengadakannya itu sunnah. Kalau menghadiri undangan, sebutkan dia atau temannya kamu ada yang sudah dapat kebenarannya, menikah dulu. Menikah dulu maksudnya menikah duluan daripada kamu, menikah kamu. Itu menghadirinya itu hukumnya wajib. Wajib dia diundang. Mentang diundang. Ijazah seorang. Jadi orang berdua makanan gratisan. Rama gede, di mana nyepok wajib. Sekarang wajib itu ada berapa? Saya tanya. Wajib ada berapa? Ada 2 wajib. Fardu. Ada wajib? Ainnya sama wajib kifayah. Fardu ainnya, fardu ain sama fardu kifayah. Sekarang hukum menghadiri walimatul urus itu wajib aini apa wajib kifayah? Sekarang saya tanya dulu, wajib aini itu gimana? Wajib kifayah itu gimana? Oh itu tuh yang itu dulu deh. Terima. Kalau wajib ainnya itu wajib perorangan. Setiap orang wajib melaksanakan. Contohnya sholat wajib 5 waktu itu kan fardu ain kan. Kalau kita meninggalkan dosa. Sekarang kalau fardu kifayah, wajib kifayah gimana? Wajibnya untuk kalau ainnya itu kan per orang. Kalau kifayah per golongan. Kalau ini kan per orang. Kalau ini per golongan, maksudnya per golongannya gini. Ada di suatu desa kayak gini, di desa Jakarta atau namanya di pondok kita. Pondok kita. Di pondok kita ini ada yang meninggal kan. Dan contohnya fardu kifayahnya apa? Tajhizul mayyit. Apa tajhizul mayyit? Merawat mayyit, orang yang mati. Di dalam satu pondok ini seumpama ada satu santri meninggal. Nah, ini hukum tajhiz mayyitnya, merawat mayyitnya sampai mulai dari awal
Di awal apa? Di apa yang ada? Masih di pandiin, mereka mandi, kumpulin, pas, bomatu, di kafani, pas, empat urutan ini itu hukumnya fardu kifayah. Jadi wajibnya hanya pergolongan. Jadi semua dalam satu pondok ini kan ada 100 orang, ada satu yang meninggal, ada 4 orang yang mengurus mayit ini, maka yang lain ini gugur dosanya. Gitu. Jadi cukup 4 orang ini merawat satu mayit ini sudah gugur dosanya. Kalau ada satu mayit dalam satu pondok tidak ada yang mengurus, maka satu pondok ini dosa. Dosa ada dosa. Itu kalau fardu kifayah. Sekarang saya tanyakan, hukum menghadiri pernikahan itu wajib fardhu atau wajib kifayah? Wajib kifayah. Kalau dilihat dari undangan, ini iya wajib main lah. Masa mungkin dia dalam kekurangan dia dalam satu pondok dan menghadiri acara pernikahan yang kami kan oleh Mantul kan? Beliau tuh ngasih undangan di pondok ini kan setong undangan untuk sejajar apa setong? Guru setong kan? Dan mungkin kan beliau memberi satu undangan untuk semua guru di PDIan itu. Dan mungkin kan? Pasti pertama orang kan? Cuma ini ada beberapa persyaratannya untuk menghadiri sebuah undangan walimatul urus itu wajib dihadiri. Dia itu bisa wajib dihadiri walaupun kamu tidak ada halangan. Apa syaratnya?